silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Tirani dari kelas 10 SMP. Sebelumnya permohonan izin bertanya. Kan kita tuh sering membaca Al-Quran, tapi kita kalau ada yang tidak mengerti dengan makna isi Al-Quran itu yang kita baca. Nah, jadi hukumnya bagaimana, Pak? Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Jadi membaca Al-Quran tadi hukumnya adalah sunnah. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, syahrul Quran, karena di bulan ini turunnya Al-Quran, maka amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ada 1 hataman, 2 hataman, 3 hataman, tapi kita nggak tahu artinya, dapat pahala nggak? Dapat pahala, karena itu hukumnya sunnah ya. Jadi nggak haram, kita wajib harus tahu artinya. Nah, yang justru kewajiban itu adalah mengetahui maknanya. Takwil Al-Quran atau isi kandungan dalam Al-Quran itu adalah suatu kewajiban. Alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Quran dengan meresapi maknanya supaya kita bisa mengamalkan. Itu lebih baik. Jadi kalau membaca, menghatamkan atau menghafal, ada habis Quran, dia hafal 30 juz tapi nggak tahu artinya, itu banyak yang seperti itu. Bagaimana hukumnya? Sunnah, itu keutamaan, nggak apa-apa. Orang yang menghafal 30 juz Al-Quran, dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Keutamaan. Tapi kewajibannya alangkah lebih baik kita membaca Al-Quran dengan meresapi maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi boleh ya, walaupun kita tidak tahu artinya, tetap kita mendapatkan pahala atau kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, itu hukum. Silahkan, ada lagi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dengan nurnya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Silmi dan Anissa. Semoga yang
saya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan guru kita tercinta pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Langsung aja ke acara intinya, adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan pengantaran atau biografi terkait dengan pemateri. Bapak Ustadz Egi Ahmad Juwaini SPDI, ini beliau adalah guru di SMK Mutiara Bandung yang mengajar pelajaran PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Selain itu juga beliau adalah pembina di Eskul Furi SMK Mutiara Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faedah atau keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan selama pemateri menyampaikan materinya. Dimohon tidak ada instruksi, dan bagi yang ingin bertanya hanya diberi 3 pertanyaan saja. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Egi Ahmad Juwaini SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tahirina mukarramin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin al-hadirah yang kami muliakan, Dewan Guru SMK Mutiara yang kami banggakan, alhamdulillah santri dan santriwati SMK Mutiara Bandung yang soleh dan cerdas, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah dan iradahnya serta inayahnya kita dikumpulkan di dalam majelis mubarakah yang insyaallah di dalam bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'atul mustajab, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya sa'adah, kebahagiaan kepada kita semua, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma nanti kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa SMK Mutiara Bandung yang Bapak banggakan, dalam kesempatan ini sebagaimana tadi moderator disampaikan, kita akan menyampaikan materi tentang keutamaan tadarus Al-Quran, keutamaan Al-Quran atau faidah membaca Al-Quran. Al-Quran itu memiliki arti qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sebagaimana kita membaca mushaf, itu adalah arti secara bahasa ataupun secara istilah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara yaitu malaikat Jibril, yang diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Kenapa Al-Quran diturunkan tidak langsung 30 juz? Karena Al-Quran diturunkan untuk memecahkan suatu masalah, untuk menjawab suatu masalah, maka disebut asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat.
Adapun fadilah atau keutamaan daripada Al-Quran apa sih kan gitu ya. Kita di bulan Ramadan Syahadah nih, udah berapa juz baca Al-Quran? Baru dikit. Berarti orang yang tahu keutamaan Al-Quran pasti dia tidak mau menyia-nyiakan, walaupun hanya 1 detik saja. Pasti lisannya itu pasti basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di zaman para sahabat ada seorang perempuan yang dia hatamkan 6.000 kali. Itu seorang perempuan 6.000 kali hatam Al-Quran. Syahadah udah berapa kali hatam Al-Quran? Lumayan Pak, minimal 1 tahun sekali. Setiap bulan Ramadan kita hatamkan Al-Quran. Kalau nggak tahun sekali, mudah-mudahan atuh minimal seumur hidup sekali. Jangan sampai kita umur di dunia tapi tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Imam Abu Hanifah 5.000 kali hatam Al-Quran, dan di tempat itu ketika dia hatam dia meninggal. Ada lagi seorang ulama di kalangan tabi'in yang dia menghatamkan sampai 8.000 kali hatam Al-Quran. Sampai para santrinya nanya, "Wahai guru, kenapa kau hatamkan 8.000? Karena aku mendengar di zaman sahabat ada seorang perempuan yang dia hatam 6.000. Masa aku kalah dengan perempuan? Maka aku hatamkan 8.000 kali." Luar biasa. Ada yang setiap hari itu hatam Al-Quran 2 kali, di siang kali satu kali di waktu malam. Imam Abu Hanifah 40 tahun dia hatam Al-Quran di dalam qiyamul lailnya. Jadi kalau sekarang kita qiyamul lail itu sholat tarawihnya pagancang-gancang, benar tuh, ya kan? Bahkan ada yang viral tuh di TV, ada 23 rakaat 6 menit. Awalnya 7 menit, diprotes sama makmumnya, pengen lebih cepat katanya 6 menit. Padahal itu Imam Abu Hanifah yang lailnya itu dari Isya sampai subuh menghatamkan Al-Quran selama 40 tahun. Bayangkan. Jadi Imam Syafi'i begitu juga qiyamul lail. Jadi ketika sholat subuh nggak wudu lagi. Kenapa? Karena terjaga wudunya. Jadi dari Isya sampai subuh itu qiyamul lail, di dalam qiyamul lailnya khatam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tahu, mengerti akan fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Makanya mereka tidak mau menyia-nyiakan. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan Ramadan, kalau seandainya umatku tahu bagaimana keutamaan manisnya keberkahan Ramadan, pastilah dia mengharap 12 bulan itu adalah Ramadan. Jadi pengennya tiap hari 1 tahun itu Ramadan aja, nggak kayak Syahadah ya. Kalau Syahadah mah baru seminggu pengennya cepet-cepet lebaran. Ya kan? Itu kalau kata Nabi, umat kalau dia tahu bagaimana manisnya keutamaan Ramadan, pastilah dia mengharap setiap bulan 1 tahunnya adalah Ramadan. Begitu pula kalau seandainya umatku tahu bagaimana manisnya keutamaan Al-Quran, bagaimana nanti kelak menjadi syafaat di hari kiamat Al-Quran, pastilah dia tidak akan mau menyia-nyiakan waktu. Pastilah dia terus membaca Al-Quran. Cuman kebanyakan kita nggak tahu, makanya kita menyia-nyiakan. Lalu apa hukumnya membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu membaca Al-Quran itu ketika sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat selain daripada Al-Fatihah di luar di dalam sholat ataupun di luar sholat, hukumnya adalah sunnah, keutamaan. Lalu kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran? Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kategori orang yang sebaik-baiknya, orang yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Tetapi kenapa membacanya? Hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau membaca, menghatamkan Al-Quran adalah suatu keutamaan, suatu fadilah yang wajib adalah mengamalkan. Itu yang lebih utama daripada membaca, daripada menghatamkan adalah mengamalkan. Jangan sampai kita khatam Al-Quran tapi mulut kita gak sesuai dengan Al-Quran. Jangan sampai kita khatam Al-Quran, lisan kita baca Al-Quran tapi hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasud, penuh dengan iri. Jangan sampai kita baca Al-Quran tapi mulutnya masih ngebohong. Maka Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, ditanya bagaimana akhlak Rasul. Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Kata Siti Aisyah, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi setiap detik, setiap waktu apa yang diamalkan oleh Rasulullah adalah sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Jadi keutamaan membaca adalah suatu keutamaan, menghatamkan adalah suatu keutamaan, artinya adalah sunnah. Yang wajib adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Sadar masih ngaji? Alhamdulillah. Karena di zaman sekarang yang ngaji Quran itu sudah mulai menurun ya. Lebih banyak ngagateng di depan HP, di depan TV, sinetron, ikatan cinta ya, daripada kita banyak tadarus Al-Quran. Ya, beda dengan zaman dulu. Sebelum ada TV, sebelum ada HP ya. Orang tua zaman dulu istiqomah membaca Al-Quran. Bahkan bapak di kampung ada saudara yang umur 120 tahun, matanya masih jelas, enggak rabun, otaknya enggak pikun. Kenapa? Karena setiap hari baca Al-Quran. 3 hari sekali dia hatamkan Al-Quran. Kata Nabi, orang yang istiqomah baca Al-Quran dijaga matanya dari rabun, dijaga daripada otak pikun. Nah, itu. Jadi kalau ada aki-aki ini enggak pikun, nah ini berarti ahli Al-Quran. Nah, ini atau ahli ilmu yang dipakai pikirannya untuk mengkaji ilmu. Itu adalah salah satu keutamaan Al-Quran. Jadi kalau kita nggak mau di usia tuanya pikun atau matanya rabun, nah sering-sering membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu daripada keutamaan Al-Quran. Jadi apalagi keutamaan Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dirindukan surga, nah, gitu ya. Ada orang yang merindukan surga, ada yang dirindukan surga. Sahadat merindukan seseorang tidak? Kalau kita merindukan seseorang, belum tentu orang itu rindu kepada kita. Kita merindukan surga, cang-cang itu surga merindukan kita. Kita mau ketemu sama presiden, belum tentu presiden mau ketemu sama kita. Tapi kalau seandainya kebalikan, misalkan presiden rindu kepada kita, kita mau ketemu gampang karena presiden yang menginginkan. Begitu pula ketika kita dirindukan oleh surga, sudah pasti kita adalah ahli surga karena sudah dirindukan oleh surga. Ya, al-jannatu mustaqatun. Surga itu rindu terhadap ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang lisannya itu basah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lisannya itu selalu baca Al-Quran. Kamu ada hikayat suatu cerita, ada seseorang yang soleh, dia adalah ahli Quran, dia ahli doa, dia senang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Suatu malam dia lupa mendoakan orang-orang atau orang tua yang sudah meninggal, dia lupa. Singkat cerita, dia tidur, dia mimpi. Ketika dia mimpi, dia melihat orang-orang yang sering dia doakan itu bangun dari kuburnya. Muslimin muslimah di dalam doa itu seolah-olah keluar daripada kuburnya. Nah, ketika itu orang-orang itu menghampiri, orang-orang yang keluar daripada kuburnya menghampiri si orang soleh tersebut. Kenapa di waktu malam itu engkau tidak mengirim doa kepadaku? Nah, itu ditanyakan. Ini berarti bahwa doa kita itu sampai kepada orang yang meninggal. Jadi boleh nggak kita membaca Al-Quran, kita khususkan fadilahnya untuk orang yang meninggal? Boleh. Itu adalah sebagai sedekah. Sebab kalau sedekahnya kita sedekah nasi, sedekahnya materi, tidak sampai kepada orang yang meninggal kecuali pahalanya. Tapi kalau kita sedekah doa sampai kepada ahli kubur. Nah, itu ditanyakan. Wah, ini ketika itu melihat segerombol orang lagi berebutan kayak kita nyawe gitu. Kalau ada yang nikah nyawe, wah rebutan sikut kanan sikut kiri, parebut gitu. Seperti itu ditanya, kenapa kalian berebut?
Ini adalah rebutan pahala. Pahala apa? Pahala istighfar, pahala tahlil, pahala doa yang dikhususkan kepada muslimin muslimah. Jadi di dalam seolah-olah di dalam kubur itu orang-orang rebutan pahala itu. Tapi ada laki-laki yang diam aja. Ditanya sama si orang itu, "Hai fulan, kenapa kau diam? Kenapa enggak seperti orang lain yang berebutan?" Kenapa aku enggak ikut rebutan? Karena aku mah selalu dikhususkan oleh anak saya. Ketika orang rebutan, aku mah istimewa, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhususkan? Setiap hari anakku membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepadaku. Sehingga orang lain yang berebutan, aku mah istimewa, dikhususkan oleh anakku. Anakku sepulang, dia kerjanya di pasar. Dia setiap hari ketika berjualan sambil membaca Al-Qur'an. Akhirnya terbangunlah singkat cerita, dia penasaran si anak tersebut. Dicarilah pasarnya, ketemulah si anaknya. Diperhatikan, ternyata betul ketika dia membereskan barang, itu lisannya selalu apa ini namanya, hidup gitu ya, nggak diam gitu, lisan gitu, dia bergerak terus. Akhirnya disamperin, "Wahai fulan, apa yang kau sedang baca?" "Aku sedang membaca Al-Quran. Setiap hari aku khatam Al-Quran, aku hadiahkan pahalanya kepada orang tuaku yang sudah meninggal." Adalah salah satu daripada bentuk keutamaan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu adalah sebagai syifa atau sebagai obat. Keutamaannya banyak sekali, kalau kita bahas nggak cukup 1 jam. Ya. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika sedang menemani Rasulullah di dalam gua. Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika di dalam lubang, di dalam gua, yang namanya gua pasti banyak binatang-binatang. Keluarlah yang namanya kalajengking. Akhirnya kalajengking itu ditutup sama kakinya Abu Bakar karena khawatir si kalajengkingnya menghampiri Rasulullah. Karena sahabat itu nggak pernah ridho kalau sampai ada satu duri pun yang menusuk daripada kulitnya Rasulullah. Akhirnya tuh mengorbankan kakinya untuk menutupi lubang kalajengking, sehingga kakinya Sayyidina Abu Bakar itu digigit oleh jengking. Kira-kira sakit apa enggak? Pasti sakit lah ya. Ya, orang kita digigit semut, kan nyeri, pokoknya kalajengking. Nangislah Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu dia nangis mengeluarkan air mata sampai air matanya menetes di pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah terbangun dengan air matanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kau nangis? Aku digigit kalajengking. Maka Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, air liurnya dioleskan kepada bekas gigitan kalajengking, maka seketika itu sembuh. Ini adalah daripada keutamaan Al-Quran, bahwa kata Allah Al-Quran itu adalah sebagai syifa atau sebagai obat. Bukan hanya obat lahir, tetapi obat batin. Yang stres baca Al-Quran, yang galau baca Al-Quran, putus cinta jangan galau, tapi banyak baca Al-Quran, maka insya Allah sembuh. Wah, ini Al-Quran sebagai apa lagi? Al-Quran daripada utamanya adalah sebagai furqan, sebagai huda atau sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk umat manusia supaya umat manusia tidak tersesat, supaya umat manusia tidak celaka. Wal furqan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah fungsi daripada Al-Quran. Kenapa orang banyak tersesat? Karena tidak menggali Al-Quran. Kenapa manusia banyak yang celaka? Karena tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau selamat dunia, mau selamat akhirat, jangan tinggalkan 2 hal, yaitu apa? 1 Al-Quran kalamullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Jadi kalau sahabat pengen selamat di dunia, hidupnya sukses di dunia, bangun di akhirat, maka jangan lepas daripada yang 2 hal tadi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Itu ya.
Jadi Al-Quran kalau keutamanya sangat banyak sekali. Yang dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang hifdzul lisan, menjaga lisannya, anil ghibah. Ghibah itu apa? Sadar membicarakan kejelekan orang lain, ngagosip jika ibu-ibu, mak-mak. Sadar sok ngagosip tara. Ya, ghibah. Ya, jangan menggibah, ya, menjaga lisan daripada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbohong, jangan menggibah, jangan namimah, jangan sumpah palsu atau ingkar janji. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Ada pengemis yang sedang kelaparan, kita kasih makan. Orang yang sedang berpuasa pasti perutnya sedang lapar, maka siap-siap maghrib kita siapkan takjil untuk orang berbuka puasa. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala sebagaimana puasanya orang tersebut. Jadi kalau kita menyiapkan takjil untuk 100 orang, kita mendapatkan pahala daripada 100 orang yang berpuasa. Pak, luar biasa, tanpa mengurangi pahala puasanya orang tersebut, tapi kita mendapatkan. Makanya itu di Arab Saudi, kalau tiap bulan Ramadan itu mereka berebut orang untuk buka bareng. Kalau di Indonesia kan berebut tajil. Jadi yang tajilnya sedikit, yang bukanya banyak kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi berebut orang untuk buka bareng. Jadi kalau ada orang yang lewat tuh pakai nyangking gitu, buka sama saya, buka sama saya. Saking banyaknya orang yang menyiapkan tajil itu di Arab Saudi. Sampai di jalan tol saja yang tidak memungkinkan itu sampai disediakan itu. Ini hebatnya. Kenapa? Karena keutamaan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar adalah orang yang dirindukan oleh surga. Jangan banyak meminta, banyaklah memberi. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pak, kalau meminta anak ibu mah apa? Bukan itu maksudnya ya. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk kategori atau golongan orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 hal orang yang dirindukan surga. Kalau orang yang sudah dirindukan surga, pastilah orang tersebut termasuk daripada ahli surga. Banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Kalau kita baca satu huruf adalah nilainya 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Baiklah, itu sekilas daripada materi yang Bapak sampaikan. Karena kalau terlalu panjang, khawatirnya terlalu lama. Silakan yang mau ditanyakan boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya, sehingga kita dapat ilmu baru ya teman-teman. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dimohon jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Andi dari 12 OTKP 1. Izin bertanya ya Pak. Jadi gini, kalau boleh nggak sih kalau kita baca Al-Quran sambil rebahan gitu, karena mager. Terus kita tuh nggak pakai mukena gitu. Mungkin udah itu aja. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan daripada Nini. Bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran sambil rebahan atau mungkin bahkan sampai tidak memakai hijab seperti itu. Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah. Di dalam ibadah itu ada namanya syarat, ada rukun, ada adab. Nah ini adab ya, jadi termasuk daripada adab. Membaca Al-Quran maka sunnahnya adalah ketika menghadap ke kiblat, sunnahnya. Yang kedua, dia wajib punya wudu. Ya. Jadi kalau bagaimana ketika membaca Al-Quran sambil rebahan, dia boleh membaca Al-Quran di dalam hati, tidak diucapkan, tidak dikeraskan atau dijaharkan.
Tapi dalam hati dengan niat dan zikir kita baca Al-Quran boleh. Begitu pula ketika di kamar mandi, misalkan ya di dalam kamar mandi kita nggak boleh zikir, kita nggak boleh baca kalimat-kalimat thayyibah di dalam kamar mandi. Itu nggak boleh karena adab. Ya, bukan haram, akan tetapi ada kita nggak sopan mengucapkan kalimat-kalimat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat wahyu Allah, akan tetapi tidak di tempat yang pas. Begitu pula sambil rebahan kita baca, sopan nggak kalau seandainya kita di hadapan Allah seperti itu? Karena baca Al-Quran adalah merupakan ibadah. Tapi kalau dalam hati nggak jadi masalah, karena niatnya adalah berzikir. Begitu pula keutamaan membaca Al-Quran bukan wajib ya, karena dalam sholat wajib menutup aurat. Tapi kalau baca Al-Quran bukan suatu kewajiban harus menutup aurat, akan tetapi kita tidak beradab. Yang mana adab itu adalah di atas ilmu kedudukannya. Artinya kita sangat penting di dalam ibadah menjaga adab, begitu nih ya. Jadi alangkah baiknya, alangkah sempurnanya ibadah kita kalau dibarengi dengan adab, dengan akhlak. Kita ini membaca kalam Allah, wahyu-wahyu Allah, kalimat-kalimat thayyibah, apalagi seolah-olah kita di hadapan Allah, masa sambil gogoleran atau sambil membuka aurat atau tidak menggunakan hijab. Tidak haram, kena naon tapi nanaonan. Ya, begitu ini ya. Silakan ada lagi pertanyaan boleh. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basti Nabil dari 10 KKN. Saya mau bertanya, kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunannya surat, seperti surat pertama Al-Alaq? Kenapa Al-Quran tidak sesuai dengan turunnya? Seperti turun yang pertama wahyu Allah itu adalah surat Al-Alaq, tetapi di dalam mushaf itu yang tertera di dalam mushaf adalah surat Al-Fatihah. Kenapa enggak surat Al-Alaq dulu gitu ya? Begitu pula akhirnya adalah surat Al-Maidah. Kenapa di akhirnya justru di dalam mushaf adalah surat An-Nas gitu ya? Oke, kenapa tidak tersusun sesuai dengan asbabun nuzul? Karena Al-Quran dimushafkan itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di zaman Rasul Al-Quran tidak dibukukan seperti sekarang, tidak dimushafkan. Mereka menulis di dalam pelepah kurma, mengukir batu atau di dalam kayu, sehingga mereka untuk dihafal. Ya, jadi untuk dihafal tidak dibukukan, karena dulu itu Rasul pernah melarang untuk memushafkan Al-Quran karena khawatir bercampur dengan hadis. Nah, di zaman Utsman bin Affan, orang-orang yang menghafal Al-Quran satu persatu meninggal. Khawatir nanti umatnya tidak mengenal Al-Quran, tong borok-borok hariwang baheula ayeuna wae ge terus dimushafkeun tinggal dibaca panjelema teh haroream. Ya kan? Bahkan di rumah Al-Quran sampai bulukan, itu Bapak pernah diundang tahlilan gitu. Itu kan baca Yasin. Minjem Al-Quran itu Al-Quran nggak tahu berapa tahun itu sampai debunya tebal itu. Berarti kan nggak dibaca-baca sampai seperti itu. Apalagi kalau tidak dimushafkan, mungkin orang tidak mengenal Al-Quran. Maka ketika zaman Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan, dimushafkan, sebagaimana kita sering baca Al-Quran. Disusun dari Al-Fatihah karena sesuai dengan arti Al-Fatihah, yaitu pembuka. Ya, jadi disusunnya sesuai dengan daripada makna daripada ayat, tidak disesuaikan dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turun ayat Al-Quran. Jadi itu sebabnya. Ya, karena Al-Fatihah memiliki arti yaitu pembukaan. Maka sesuai dengan arti maka Al-Quran disimpan di pertama. Juga sebagai kedudukannya Al-Quran adalah sebagai ummul kitab atau induknya, ibunya Al-Quran. Jadi inti daripada 30 juz Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya disimpan di pertama. Sholat wajib baca Al-Fatihah. Itulah seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mangga silakan. Kalau tidak puas boleh melalui
WhatsApp Bapak atau di Classroom atau melalui telepon, silakan. Karena sekarang waktunya terbatas, jadi silakan ya pemirsa di rumah, siswa-siswi SMK Mutiara atau siapapun yang mau bertanya, silakan melalui WhatsApp ya. Jangan lupa jadikan ini adalah sebagai ibadah, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Tirani dari kelas 10 SMP. Sebelumnya permohonan izin bertanya. Kan kita tuh sering membaca Al-Quran, tapi kita ada yang tidak mengerti dengan makna isi Al-Quran itu yang kita baca. Nah, jadi hukumnya bagaimana, Pak? Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Jadi membaca Al-Quran tadi hukumnya adalah sunnah. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, syahrul Quran, karena di bulan ini turunnya Al-Quran, maka amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ada 1 hataman, 2 hataman, 3 hataman, tapi kita nggak tahu artinya, dapat pahala nggak? Dapat pahala, karena itu hukumnya sunnah ya. Jadi nggak haram, kita wajib harus tahu artinya. Nah, yang justru kewajiban itu adalah mengetahui maknanya. Takwil Al-Quran atau isi kandungan dalam Al-Quran itu adalah suatu kewajiban. Alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Quran dengan meresapi maknanya supaya kita bisa mengamalkan. Itu lebih baik. Jadi kalau membaca, menghatamkan atau menghafal, ada habis Quran, dia hafal 30 juz tapi nggak tahu artinya, itu banyak yang seperti itu. Bagaimana hukumnya? Sunnah, itu keutamaan, nggak apa-apa. Orang yang menghafal 30 juz Al-Quran, dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Keutamaan. Tapi kewajibannya alangkah lebih baik kita membaca Al-Quran dengan meresapi maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi boleh ya, walaupun kita tidak tahu artinya, tetap kita mendapatkan pahala atau kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, itu hukum. Silahkan, ada lagi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Ustadz Peggy. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah mendampingi pemateri. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Egy Ahmad Juwaini, SPDI, yang telah memberikan materinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan adalah keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sangatlah banyak. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman semua, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.